Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Ananda Aulia Fikri. Nah, sebagai pembuka acara video YouTube kita, pertama-tama di video ini kita akan berkunjung ke salah satu top hidden game Pekanbaru. Mau tahu keseruannya? Makan nasi pakai terasi, nikmatnya tiada tara. Mau tahu keseruan hari ini? Ikuti terus ya. Oh iya, jangan lupa kita sebelum pergi itu memakai hand sanitizer. Untuk apa? Biar tidak ada tangan kita selama perjalanan. Setelah itu memakai masker dan tidak lupa memakai helm. Selamat berjalan. Oke guys, stay tune ya videonya. Oke guys, kali ini kita sudah berada di jalan. Nah, sekarang menuju ke daerah Rumbai untuk ke tempat wisata Danau Kayangan, danau buatan. Ya, kita ambil pagi untuk menghindari kemacetan, soalnya di Pekanbaru di pagi hari orang tua mengantar anaknya lah, orang pergi bekerja, semua pada pagi hari itu berkumpul sehingga menimbulkan kemacetan walaupun pagi hari. Namanya juga kota besar. Oke, kita sudah berada di mall dan vaksinasi dan imunisasi ya guys. Oh, cuaca saat ini sedang gerimis-gerimis ringan, namun tetap kita jalani hingga sampai ke tempat tujuan. Ikuti terus videonya dan selamat menikmati. Oke guys, karena ya namanya juga keramaian di kota besar, walaupun kita berangkat pagi, kita tetap terkena yang namanya macet, terutama di daerah Mall SKA ini ya, tempat pusat perbelanjaan di daerah Pekanbaru. Memang terkenal rame. Nah, ini travel bus perjalanan kita dari rumah saya sampai menuju ke Rumbai, lebih tepatnya Danau Kayangan. Cukup lumayan memakan waktu. Di Google Maps kita mendapat waktu hingga 44 menit. Dan mungkin teman-teman bisa saja lebih dekat ataupun lebih jauh berdasarkan jarak tempatnya, guys. Oh iya, di sini untuk berjalannya sendiri ditemani oleh kameramen saya yang bernama Rio Adha. Nah, ikuti terus ya videonya. Oke guys, kita sudah berada di daerah sekitar Rumbai guys ya. Perlu diketahui jarak kita menuju ke danau wisata sudah semakin dekat. Tapi hujan sudah cukup lumayan deras ya. Namun kita tetap harus berjalan sampai ke tempat tujuan ya. Ikuti terus videonya ya.
Oke guys, kita sudah sampai di daerah stadion ya, Stadion Rumbai. Terlihat hujan semakin deras. Namun tetap kita lanjutkan perjalanannya ya. Situ besar sekali ya guys. Untuk danaunya sendiri itu agak terpelosok tempatnya. Tapi dengan berkat bantuan Google Maps kita dapat menjangkau daerah terpelosok sekalipun. Namun tetap berhati-hati dan tetap melihat keadaan sekitar, perhatikan jalan dan harus memakai helm ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di gerbang utama Danau Kayangan ya guys ya. Terlihat masih tertutup, namun berkat informasi yang saya dapat bisa kita lewati dengan jalur samping. Beginilah jalanan dari dalamnya. Semak belukarnya masih nampak, tapi dengan kita ikuti arus perjalanan kita dapat menuju ke danau buatannya. Let's go. Lumayan jauh ya rupanya teman. Kita harus berhati-hati ya guys, karena masih kondisi jalan masih dalam keadaan hujan. Kita harus waspada dengan keadaan sekitar. Jalanannya di sini mas, untungnya jalan beraspal ya, bukan jalan tanah. Dan terlihat masih jauh ke depan lagi untuk sampai ke arah danau buatannya. Tunggu videonya. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai guys ya di tempat wisata Danau Kayangan ya guys ya. Seperti kita lihat, karena mungkin karena kepagian ya sini guys ya, ditambah cuaca lagi mendung-mendung, jadi mungkin pengunjung pada belum datang. Oke guys, di sini Danau Kayangan ini untuk lahannya sendiri ada berukuran 14 hektar, sedangkan untuk danau buatan di sana itu berukuran 150 hektar. Nah, danau buatan ini diresmikan pada April 2011 dan pernah di sini dilakukan pon acara olahraga. Nah, kita lihatlah bagaimana tempat wisata ini. Let's go. Pertama-tama ada bangku yang warna-warni guys, yang memanjakan mata untuk nyaman tempat duduk. Ya, keliling lagi. Ini adalah aula utama tempat berkumpul kita semua. Nah, di sana lah ada danaunya. Biasanya kalau sekarang ini hanya digunakan untuk mancing kebanyakan orang. Tapi bisa kok untuk main itu loh, apa namanya, bebek itu loh apa. Nah, kayak gitu, permainan itu masih ada. Untuk di daerah sana bisa dijadikan untuk camping ya guys ya. Camping banyak. Kebetulan daerah sini itu untuk banyak anak pramuka yang mengadakan camping. Nah, tempat ini cocok untuk bagi kita yang suka berkemah. Nah, tempat ini sudah disediain malah sama tempat para pengelolanya. Lengkap dengan hutan dan tanahnya ya. Oke, mari kita keliling lagi yuk.
Oke guys, di sini kita berpindah tempat. Nah, kita lihat semakin dekat dengan danau buatannya guys. Wah, cukup luas sekali ya danaunya. Di sini mah bisa bermancing, berenang, main perahu, bawa PPP yang itu yang di dalam gitu loh teman-teman. Ah, tapi sayangnya guys ya, sepi. Ditambah lagi tempatnya agak terbengkalai. Ya maklum lah, pasti karena gara-gara covid kemarin mungkin, jadi ya tempat ini jadi kurang pengelola dikelola sama pengelolanya. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita datang rame-rame kunjungi tempat wisata yang ada di daerah kita sendiri, terutama di daerah Rumbai Pekanbaru ini ya guys ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena dari pagi sampai malam belum ketemu namanya pengunjung sama pengelola sini, kita pun akhirnya beranjak mencari rumah-rumah sekitar warga di sekitar danau ini ya guys ya. Nah, kebetulan di sebelah saya adalah warga yang tinggal di sekitar Danau Kayangan. Dengan siapa saya berbicara mas? Dengan Bapak Budi. Bapak Budi. Bapak Budi sudah lama tinggal di sini? Saya lahir di sini. Oh, lama. Berarti Mas Budi sudah tahu kapan danau ini dibangun ya Mas? Danau ini dibangun setahu saya kira-kira tahun 2011. 2011. Lama ya. Bahkan sebelum Covid itu sudah ada. Sudah ada dan sebelum Covid kan 2020 ya, awal 2020. Pada saat itu Mas, fasilitasnya apa aja itu di situ Mas? Fasilitasnya ada aula, termasuk danau yang utama ya, danaunya, aula, musola, ada ya banyak lah, WC juga, terus sama tempat yang lain-lainnya. Nah, kalau saya datangi tadi Mas, sepi itu Mas. Apa karena efek Covid semalam ya Mas? Ya, itu termasuk juga. Ya memang kalau sekarang ini sudah tidak diolah lagi, jadi tampaknya itu memang udah semak, nggak layak lagi dikunjungi pelantaran. Yaitu yang pertama kemarin Covid itu kan yang membuat tempat wisata ini sepi pengunjungnya itu. Dan yang kedua mungkin karena udah terlalu lama, udah nggak ada pengunjung, udah semak, ya udah ditinggalkan. Jadi sekarang cuma jadi tempat tuh mancing ya Mas? Ya cuman sekarang ini gini lah, cuma untuk warga-warga sekitar ya yang hobi mancing ya mancing aja. Kalau untuk pengunjung-pengunjung dari luar udah nggak ada lagi. Sangat sayang. Iya. Padahal bisa jadi objek wisata karena danau Ya, masih bagus. danau masih bagus. Harapan Mas gimana Mas untuk ke depan? Oh, kalau harapan saya pribadi sih itu sih kami pengennya sih dari pemerintah langsung turun tangan ke sini, lihat ke lapangan langsung tempatnya. Ya kurang perhatian lah gitu kan. Jadi diperhatiin lah warga di sini, kita masyarakat yang di sini, karena kita mempunyai danau buatan ini kan untuk warga sekitar. Jadi ya harapannya ya ini bisa kedepannya bisa diolah lagi, dikelola lagi dengan baik gitu kan.
Baik Mas, terima kasih atas wawancara singkatnya Mas ya. Maaf mengganggu waktunya. Nah gitu guys, danau ini ya ditinggalkan selama kurang lebih selama 5 tahun akibat efek dari COVID ya. Memang masih banyak kelebihan dari danau ini ya, cukup disayangkan, namun apa boleh buat. Namun sebagai pengunjung masih bisa menikmatinya dengan melihat danau atau pergi memancing sekitarnya. Oke guys, terima kasih. Dari itu tempat orang ini Kak. Ini ya. Kapan? Lama-lama berduri hari kita hari. Sekarang kita sudah ada di musola ya guys ya. Boleh nih kita sehabis bermain berkumpul kita ingat Tuhan kan, sholat kita dulu. Nah sebelahnya di sini ada gudang yang digunakan petugas untuk ngambil barang-barang peralatannya. Dan tidak lupa dan utama sekali di tempat wisata pasti ada apa? Yap, toilet. Toiletnya ya di belakang musola ada 1, 2. Di sebelah situ juga ada toilet pribadi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tong sampah juga disediain bah. Ada yang bawain malah. Nah ini nih kayak sepertinya tempat kios kayaknya. Kios jualan makanan atau peralatan berenang mungkin, kita nggak tahu. Karena tempat ini ya sekali lagi saya bilang tempat ini ditinggalkan dan sayang banget, pemandangannya masih sangat asri, masih bersih ya, walaupun ditinggal dalam kondisi keadaan bersemak belukar ya. Bagaimana kita sebagai para pengunjung ini merasa nyaman dengan keadaan seperti ini ya. Kita juga menikmati keindahan danaunya juga. Perjalanan yang kita lalui harusnya juga bersih ya kan. Tidak hanya sampah yang harus setiap hari kita bersihkan, namun juga rumput yang sudah besar ini terkadang mengganggu juga buat kaki kita. Oke guys, mungkin pesan dari aku, nikmatilah tempat wisata masing-masing daerah kita masing-masing. Hargai dan rawatlah mungkin sebisa mungkin sebagai kita pengunjung, dalam bentuk kita mengapresiasi tempat wisata di tempat masing-masing. Oke guys, nah sudah selesai semua. Kita kemana lagi guys ya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Jalan-jalan ke rumah Farah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.